Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali malam ini kita bertemu kembali dengan pengadilan teks di Ngopi Rabu Malam yang ke-132. Dan kali ini akan mendakwa cerpen yang berjudul Ayah Monyet karya Iis Taulida. Saya bertindak sebagai hakim dan Uyung Nuha bertindak sebagai penuntut. Baik, saudara terdakwa, ini sudah disiapkan print out-nya, semacam pledoi, semacam revisi dengan judul yang sudah saya sebutkan tadi. Pertanyaan saya, ayah monyet itu apa? Iya, terima kasih. Ayah monyet itu bukan berarti seorang anak yang marah ke ayahnya lalu menyebutkan ayahnya dengan kata monyet, ayah monyet gitu. Tetapi di sini seorang ayah yang ketika dia meninggal itu menjadi monyet karena melakukan pesugihan. Seperti itu. Ayah jadi monyet. Iya. Mungkin bisa. Ayah jadi monyet. Ayah seperti monyet. Bisa. Nah, ada banyak kemungkinan revisi judul supaya tidak menyulitkan tafsirnya, tidak terlalu bias. Kemudian kenapa pilihan pesugihannya adalah monyet? Iya, jadi sebelum membuat cerpen ini, ketika di rumah itu ada ribut-ribut tentang seekor monyet yang dianggap aneh sama warga. Jadi tiba-tiba ada monyet yang seperti terbang. Jadi-jadian? Dia tidak berjalan menggunakan tangan dan kakinya, tapi seperti mungkin karena saya tidak melihat secara langsung, mungkin lompat antar pohon sebenarnya. Tapi terlihat seperti terbang. Itu cerita tetangga ya? Iya. Dan monyet itu ketika ditembak itu dia tidak mati. Matinya ketika ekornya itu dipotong. Seperti itu. Berarti karena ekornya dipotong. Baru dia mati. Tapi kan harus ditangkap dulu. Iya. Nggak bisa jarak jauh kalau motong ekor. Iya, karena jadi setelah ditembak menggunakan senapan dan dia tidak mati, kemudian pas dilihat dia hendak kabur, kemudian warga kembali menembaknya dan dia tetap tidak mati, dia diikat di pohon. Lalu ada seseorang yang memotong ekornya. Dia percaya kalau dengan memotong ekornya itu, kalau dia monyet jadi-jadian maka dia akan mati. Itu. Sebentar, kan ditembak senapan warga. Ini senapan betulan apa senapan angin? Karena bisa saja kalau senapan angin nggak bikin mati. Kecuali kalau senapan locok misalnya, kayak senapan pemburu babi, itu biasanya bikin mati. Tapi kalau senapan angin ya cuma cuma gompel doang, cuma lecet aja. Di sini disebutin senapan yang biasa digunakan untuk memburu babi, berburu dan ya? Kelinci, iya. Oh, berburu kelinci, bukan berburu babi. Kelinci, kalau berburu kelinci pakai senapan angin bisa mati memang. Jadi kalau berburu babi pantas. Senapan berburu babi ditembakkan ke monyet nggak mati, aneh. Karena monyet lebih kecil daripada babi.
Yang ini simpang siur juga ini sumber ceritanya sih. Oke. Terlepas dari itu, Ya. apa yang hendak disampaikan dalam cerpen ini? Iya, jadi seperti cerpen-cerpen sebelumnya juga mencoba untuk mengangkat mitos yang ada di masyarakat mengenai pesugihan monyet sendiri. Di Cirebon sendiri kan ada tempat yang dikenal sebagai tempat ziarah sekaligus wisata, tapi dikenal juga sebagai tempat pesugihan. Iya. Ya. Jadi mencoba untuk mengangkat itu dalam cerpen ini. Penulis sendiri percaya dengan tempat itu? Percaya tidak percaya? Kenapa percaya, kenapa tidak? Karena saya percaya kalau gaib itu ada. Tidaknya, karena di situ kan sebenarnya tempat ziarah. Aslinya kan tempat ziarah, terus sejarahnya monyet-monyet itu ada di situ juga karena merupakan pengikutnya Pangeran Kejaksan Panjunan. Dengan Pangeran Panjunan yang membantu menyebarkan agama Islam. Jadi kenapa harus dihubungkan dengan hal-hal yang tidak benar seperti pesugihan itu? Tapi memang beberapa tempat yang dikeramatkan, yang dianggap bahwa dulunya menyebarkan agama Islam, ada aja gitu tuh yang mencoba untuk menjadikan tempat itu sebagai pesugihan. Sebenarnya begini, yang kemudian saya tidak akan membuka terlalu jauh ya, tapi garis besarnya adalah di setiap tempat ziarah manapun akan selalu ada tempat yang diselewengkan. Itu tempat ziarah manapun. Maka kalau misalnya kita ke Plangon gitu kan, orang akan mengira bahwa kita akan melakukan pesugihan. Padahal mau ziarah. Monyet, padahal atau wisata. Mau ziarah atau cuma jalan-jalan saja gitu. Cuma memang ada cerita misalnya juru kunci yang hanya mau menerima pemberian sebelum orang itu sukses. Karena di situ juga ada seleksinya. Datang ke situ mau ngapain? Mau ziarah atau mau nyari kekayaan. Itu selalu ada ijab kabul dulu di awal. Kalau ke tempat-tempat semacam itu orang tidak bisa iseng gitu. Kalau mau ziarah ya ziarah, dia nggak bisa belok dengan kepada tujuan lain gitu. Ya kalau mau pesugihan ya pesugihan, dia tidak bisa ziarah. Nah itu ya beberapa cerita yang sempat saya dengar, kalau memang benar itu tempat yang dimaksud, ada beberapa yang memang berubah kondisi ekonominya setelah datang dari situ, tetapi sang juru kunci tidak mau menerima pemberian setelah dia kaya. Dia hanya mau menerima sebelum. Ketika dia datang, dia dikasih, dia terima. Tetapi ketika dijanjikan, misalnya kemudian orang itu datang lagi untuk memberi sesuatu, kuncen itu menolak. Entah apa yang terkandung di dalamnya. Mungkin takut dijadiin tumbal. Bukan itu. Kalau saya lebih melihatnya bukan. Itu karena memang sudah berbeda dunianya. Dunianya sudah berbeda. Sudah terpisah antara dunia manusia yang nyata, kehidupan manusia yang nyata dengan kehidupan manusia yang sudah bergabung dengan alam yang lain. Maka ada beberapa hal yang di dunia nyata itu tidak bisa dipertemukan. Dengan dunia nyata tidak bisa bertemu. Bukan karena takut dijadikan tumbal gitu, enggak. Itu ya. Nah, kemudian hanya mengangkat
mitos pesugihan. Selain itu apa lagi? Selain itu mencoba untuk ini sebenarnya campur dongeng ya. Jadi kayak dongeng gitu, mencoba untuk memasukkan edukasi meskipun basi sekali, masukin edukasi di halaman kedua agar menjadi anak yang tidak durhaka terhadap bapaknya. Itu. Terus di sini juga pamannya kan sempat mengingatkan bapaknya agar tidak melakukan pesugihan, tapi ternyata tetap melakukan pesugihan. Jadi ya sudah. Apa yang menjadikan motivasi siapa ini tokohnya? Diwan itu anaknya apa? Anaknya. Bapaknya Diwan. Tidak. Bapaknya Diwan melakukan pesugihan itu apa motivasinya? Karena ia ingin membahagiakan anaknya tadi. Kan anaknya sering diejekin. Kalau dia disebut gembel lah, karena dari keluarga yang kurang mampu. Terus akhirnya bapaknya tuh mencoba untuk memperbaiki perekonomian tadi. Terus ya sudah, nah disitu kan tenang, nanti kita beli pakaian yang bagus, tas yang lebih baik, dan sepatu yang lebih keren dari mereka. Jadi karena anaknya sering diejekin sama teman-temannya. Jadi menurut penulis proses pesugihan itu bisa semudah yang dilakukan oleh bapaknya Diwan? Oh ya tidak. Gimana? Ada proses yang dijelaskan di sini? Kesulitan-kesulitannya? Tidak. Proses yang beratnya apa gitu kan? Karena yang namanya pesugihan itu selalu ada perjanjian dan itu berkaitan dengan nyawa, tetapi bukan nyawa orang yang jauh. Excuse me bos. Tidak dijelaskan secara detail karena tapi di sini ada ibunya, istrinya yang melakukan pesugihan itu meninggal, tapi ayahnya tuh menjelaskan ke Diwan kalau ibunya meninggal ketika melahirkan dia. Bahwa ibunya meninggal ketika melahirkan. Tapi pamannya bilang kalau ibunya tuh meninggal secara tidak wajar ketika Diwan masih bayi. Makanya Diwan nggak tahu nih mana cerita yang benarnya. Seperti itu. Pembaca diarahkan untuk mencurigai bahwa ayah Diwan menumbalkan ibunya, menumbalkan istrinya. Iya. Gitu. Yang harus diketahui lagi, pesugihan itu hampir seluruhnya kesepakatan suami istri. Jadi tidak ada misalnya suami berangkat sendiri menumbalkan istrinya. Kemudian nanti yang ditumbalkan istri saya. Tidak ada seperti itu. Ya harus ada kesepakatan karena nanti ada ritual-ritual, ada tata cara yang itu juga harus dipahami oleh istrinya. Nah, ketika misalnya kalau pesugihan, kalau babi ngepet itu kan istrinya nungguin lilin dengan baskom di rumah, misalnya gitu. Artinya itu kan sepengetahuan istrinya. Begitupun kalau misalnya pesugihannya monyet gitu. Ada prosesnya yang harus dikerjakan bersama. Nah, ini juga membutuhkan pengetahuan yang cukup spesifik gitu, mengenai macam-macam pesugihan itu apa saja dan prosesnya seperti apa. Makanya yang justru nanti akan menjadi problem itu ketika misalnya pembaca yang memahami proses-proses pesugihan itu, kalau babi ngepet seperti apa, monyet seperti apa, kemudian tuyul dan seterusnya itu seperti apa gitu kan. Itu penulis akan menghadapi problem itu. Oh, nggak seperti ini kok gitu loh. Ini harusnya begini, harusnya begini. Ya makanya saya pikir ini perlu diperdalam lagi ya. Perlu
proses pencarian pengetahuan dan observasi yang cukup gitu kan, agar tata cara yang berlangsung itu tidak bertabrakan dengan yang selama ini diketahui oleh orang-orang yang memang memahami jalur itu, memahami cara-cara itu. Kemudian kalau saya lihat ini ada yang saya pikir ada yang kurang dijelaskan mengenai Pelangon. Ada Pelangon dijelaskan nggak tidak di sini? Satu paragraf. Bahwa Pelangon adalah tempat ziarah dan wisata yang berbukit-bukit, terletak di antara jalan raya dengan kontur jalan yang menurun dan berkelok-kelok. Terdapat ribuan monyet hidup di sana. Nah ini benar nggak ribuan monyet? Tidak, ratusan. Tidak. Di sana tidak ada ribuan, Ratusan. tidak, hanya ada ratusan, bahkan mungkin cuma puluhan. Misal kita percaya bahwa sebagian dari monyet itu adalah siluman, bukan kalau ya, adalah siluman dan perwujudan dari pembuangan orang-orang yang melakukan pesugihan. Jadi kalau orang yang melakukan pesugihan dibuangnya ke situ, karena atau berubah menjadi monyet berubah menjadi monyet dan tinggal di situ. Dan jumlahnya akan tetap sama. Baik tumbal dan Jumlahnya akan tetap sama, tidak berubah. Misalnya jumlahnya 40, datang dan pergi tetap 40. kayak yang di Kalijaga dong. Ya, Seperti di Kalijaga. yang suka muter-muter spion. Jadi kalau ada orang yang suka muter-muter spion, Itu adalah Monyet. iya. Mirip. Ya, jadi memang harus diperdalam lagi mitos-mitos yang berlangsung di tempat itu. Kemudian tata cara. ya tata caranya, kemudian lokasinya, makam Pangeran Panjuna dan Pangeran Kejaksaan di mana, tempatnya Robert di mana. Nah, itu juga harus diketahui. Robert. Robert. Bukan Edwin. Robert. Rajanya Robert. Raja monyet di situ. Namanya Robert. Tempatnya di mana? Pak Hakim tahu betul ya soal Sudah pernah ke sana? cupang menyupang Bukan menyumpah. cupang. Karena sampai hari ini juga saya nggak kaya-kaya. Kalau ikan cupang gimana dong? Beda lagi. Itu. Tapi Hah? Gimana? cara untuk pesugihan monyet sendiri ternyata banyak. Ini banyak berbeda ritual tuh. Iya. Makanya Nggak sama. saya bingung untuk masukkan yang mana di sini, akhirnya nggak dimasukin. Yang paling banyak, yang paling umum, yang paling sering didengar itu yang digunakan. Artinya referensinya jelas. 3 atau 4 orang dengan cara yang sama itu sudah bisa jadi referensi. Gitu. Kemudian apa yang harus disiapkan, ngapain. Jadi ada proses yang pembaca bisa memahami bahwa ritual pesugihan untuk monyet ini caranya yang paling umum adalah dengan demikian, dengan cara seperti itu. Itu yang perlu ditekankan gitu. Bahwa di banyak tempat, di tempat lain banyak juga yang misalnya di Jawa Timur juga ada makam yang di situ banyak monyetnya gitu. Jadi tempat pesugihan juga mungkin. Tetapi untuk spesifik yang ada di sini gitu, itu kan harus diberi kode bahwa yang paling umum biasa orang lakukan adalah ngobrol dengan kuncernya dulu, misalnya mengapain, maharnya seperti apa, perjanjiannya seperti apa. Karena berbeda perlakuan. Orang yang datang ke situ tidak seluruhnya ziarah, tidak seluruhnya mau pesugihan. Maka dia harus dari awal harus mempertegas. Jadi tidak bisa, misalnya udah nyampe ke atas baru ngomong, itu nggak bisa. Dari bawah
Dari bawah itu sudah disampaikan niatannya apa. Supaya nanti kuncen juga mengarahkannya nggak keliru, bukan ke makam Pangeran Kejaksan atau ke Pangeran Panjunan, tapi ke tempat lain. Gitu. Nah kalau mau ngasih ya di situ sebelum ritual, sebelum sukses. Setelah sukses, kuncen tidak akan mungkin menganggapnya uang palsu lah, apalah mungkin. Itu yang perlu diberikan kode ya, kode. Artinya tidak menjadi general gitu loh. Kan katanya banyak cara gitu kan, banyak cara. Maka ambillah yang paling umum, yang paling banyak dilakukan. Dari sekian cara itu yang misalnya 3 atau 4 orang melakukan hal yang sama, itu yang jadi rujukan. Agar kemudian pembaca juga tidak serta-merta mengklaim atau menganggap bahwa tempat itu memang khusus untuk pesugihan, gitu loh. Nggak ada makam lain, nggak ada tokoh lain misalnya. Ini kan harus dijelaskan juga di sini. Ini kan tempat ziarah kepada siapa gitu loh kan? Siapa yang diziarahi kan? Tempat ziarah dan wisata yang berbukit-bukit. Tapi ujung-ujungnya hanya ke pesugihan kan? Iya. Nah itu supaya tidak juga mengelirukan pembaca, menganggap bahwa itu murni tempat pesugihan. Ada tempat pesugihan, ada tempat ziarah, namanya siapa dengan siapa, nama ini ya siapa. Gitu. Kalau menyebut Robert ya Robert, orang juga akan paham, gitu. Akan mencoba menyambungkan pengalaman ataupun ingatan gitu. Misalnya ada tetangganya yang sempat ziarah ke situ, nyebut nama Robert lah misalnya. Kemudian ada apa raja mana lagi, raja Brunei itu, saya lupa namanya, ada satu lagi. Ya itu mungkin yang dituju agar orang bisa menjadi kaya misalnya. Ada selain Pangeran Panjunan dengan Pangeran Kejaksan, dengan Robert juga ada satu atau 2 makam lagi. Itu yang harus dibikin spesifik. Tuh. Ya, kapan-kapan penulis main ke sana. Ziarah. Takut monyet. Selain kucing monyet juga gitu. Dia hitung-hitung bertemu dengan saudara Purba. Saudara lama. Gitu. Gimana penutup? Baik. Saya boleh cerita sedikit nggak? Boleh. Saya tidak melebihi cerpen ini aja. Durasi ya. Jadi pelangon yang disebutkan dalam cerpen ini itu mengingatkan saya ketika kecil, semasa SD, Pelangon menjadi destinasi wisata andalan untuk setelah dari Linggarjati, dari museum, kemudian pulangnya pasti ke Pelangon gitu. Nah, ketika saya kecil itu saya pernah sih naik ke atas itu, kan ada bangunannya, ada bangunan yang di sebelah kanan kalau tidak salah itu jadi naik sebelah kanan. Iya, kalau tidak salah sebelah kanan, warnanya merah, ya entah sebelah kiri. Kanan itu belok kiri. Oh, karena kayaknya dari Linggarjati. Jadi kanan. Enggak, maksudnya bangunan ketika sudah naik tangga itu di sebelah kanan. Yang saya ingat sebelah kanan. Ya entahlah, atau mungkin sudah berbelok-belok tangganya. Enggak, jalannya. Kan ke sini. Nah, bangunan di sini. Berarti kiri dong. Bukan kanan, kalau kanan ke sini. Gitu. Yang merah tuh di sini. Ya itu. Ke kiri. Dan saya pengen cepat-cepat untuk turun karena ya monyet gitu, karena
monyetnya itu ganas-ganas. Jadi kalau misalnya kita ganas ya cair. Iya, kita bawa makanan Pasti direbut. pasti langsung dicawel gitu, langsung diambil. Kemudian gini, sepintas membaca ayah monyet, ini ayahku monyet, ayah jadi monyet, ayah itu aku merasa agak mirip dengan cerpen cerita tentang seorang ibu yang dikerat kalau nggak salah. Cerita itu cerpennya Laksana. Jadi bagaimana seorang anak, kalau itu kan yang ditinggal ibunya, ini ditinggal ayahnya. Dia bergantung betul gitu kepada orang tuanya untuk mengetahui berbagai hal gitu kan. Bisa dikeraskan volumenya karena beda mic. Iya, kemudian seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Hakim juga, penulis seberapa pahamkah gitu tentang pesugihan gitu kan, tentang pesugihan yang diangkat, karena ada juga kayak misalnya pesugihan pesugihan ular gitu kan, ada juga kan ular. Sekarang yang lagi rame itu di pemberitaan itu yang di Kuningan itu kan, nggak ada kuncennya, nggak ada ininya gitu, nggak ada juru kuncinya, tapi banyak orang yang ke situ gitu. Nah, kemudian secara detailing gitu ya, secara watak tokoh ini pertama ditinggal oleh ibunya, kemudian si Diwan ini ditinggal oleh bapaknya yang ternyata nyupang gitu. Saya pikir perlu juga dijelaskan tidak hanya karena dia sering diecek oleh temannya gitu loh, tapi memotivasi dari orang tuanya sendiri. Bukan motivasi ya selain motivasi karena Diwan sering diecek sama orang-orang gitu sehingga dia memutuskan nekat untuk nyupang. Itu menurut saya keputusan yang tidak kuat gitu, karena tidak cukup beralasan. Iya, karena tidak cukup beralasan. Karena orang tua, misalnya orang yang miskin, kemudian dicela, dihina, anaknya diejek gitu. dan sebagainya. Itu biasanya sabar gitu tuh, orang tuanya tuh sabar gitu. Nggak apa-apa cung, nggak apa-apa nak, kita emang nggak punya, tapi begini gitu. Jadi ketika memutuskan untuk langsung ya wis bela nyupang gitu, saya pikir gegabah gitu. Tidak cukup beralasan. Artinya rata-rata motivasi orang mengambil pesugihan itu karena memang bukan tiba-tiba. Bangkrut. Misalnya karena kebangkrutan, karena sejak kecil, sejak mudanya dia diajari untuk materialistis, bermewah-mewah, hidup mewah, hedon gitu misalnya, atau mendapatkan omongan yang benar-benar menyakitkan dan itu jelas siapa pelakunya. Orang yang ngomong itu jelas, yang membuat dia merasa terhina, itu jelas. Jadi harus ada bukan harus, ada tokoh yang memang menjadi
menjadi penyebab munculnya amarah, munculnya keinginan untuk melakukan pesugihan itu. Jadi dia dendam kepada orang itu. Misalnya, yang paling mungkin. Karena kalau sekadar anaknya diece oleh teman-temannya, itu saya pikir nggak cukup beralasan. Kemudian kalau karena dia miskin sejak lahir, itu juga tidak. Justru ini karena ada dorongan yang jauh lebih kuat. Rata-rata orang sakit hati, orang dendam itu jauh lebih gila, nekat. Ya, akan berbuat nekat ketika orang itu dendam. Nah, dendam inilah yang perlu dibangun. Bukan sekadar terhadap kemiskinan. Karena kemiskinan jika tanpa omongan buruk dari orang lain yang legowo, ya biasa saja, ya biasa gitu. Miskin lagi dilakoni. Misalnya gini, dia dapat omongan yang tidak enak berkali-kali terus-menerus dari tetangga kirinya atau saudaranya sendiri. Ya, biasanya dari saudara yang sukses, ya. Entah dengan cara apa, dia diece terus-menerus. Ya. Biasanya yang paling kuat alasan untuk dia melakukan itu. Iya, ini kan hanya orang ya di awal itu bicara soal monyet gitu, kemudian monyet yang tertangkap ditembak, dicurigai ngepang, sugihan, kemudian mati kan, mati gitu. Kemudian berkembanglah desas-desus. Jadi Diwannya tuh ya Diwannya sendiri sebagai anak monyet itu kan, apakah ya kalau di sini sih kan nerima ya langsung ayah gitu, di ending itu kan langsung dia. Boleh jadi dia tidak tahu persoalan. Iya. Jadi dia. Ini kan dia langsung karena si monyet ini berperilaku seperti ayahnya. Monyetnya tuh ngelus-ngelus kepala Diwan gitu. Jadi tiba-tiba ya Diwan yang mangmung itu, wah bapak kita gitu. Sebenarnya nggak ada persoalan, bro. Yang jadi pokok soal adalah bagaimana alasan apa yang paling kuat agar si tokoh ini melakukan tindakan tersebut. Alasannya harus benar-benar tidak bisa dibantah. Yang dimaksud tidak bisa dibantah adalah misalnya penulis melakukan identifikasi terhadap tingkat pendidikan. Dia SD saja tidak lulus. Bisa. Pendek pikir karena dia tidak sekolah. Karena dia tidak bergaul. Sejak kecil dia selalu main sendiri misalnya. Nggak punya teman. Kemudian dia tidak sekolah pula. Orang yang pendek yang melakukan kecerobohan itu kan karena pendek pikir. Karena bodoh. Kalau pintar dia tidak akan terjebak oleh itu. Dia tetap akan menggunakan rasionalitasnya untuk menganalisis, oh ini bagusnya gini, ini bagusnya gini. Ketika kemudian dia diomong tidak enak terus menerus oleh saudaranya yang sukses, wah ini menggunung dendam. Jadi ada alasan, oh dari dia tidak sekolah, kemudian dihina terus menerus oleh saudaranya yang bukannya membantu tapi malah ngata-ngatain, pemalas lah, apalah, dasar kamu nggak sekolah, akhirnya jadi miskin, jadi anu. Nah ini, bisa menjadi flashback itu tuh. Pernah suatu malam Diwan mendapat cerita dari bapaknya. Mang Anu, adiknya pamannya Diwan harus dapat teman. Dan Diwan juga tahu wajah pamannya tidak
kayak gitu-gitu tuh. Oh, itu karena dia ngomong gak enak terus. Ini yang nanti begini. Nah, si Diwannya sendiri itu tidak pada posisi menolak pada. Iya. Yang menarik adalah ketika dia sendiri tidak menyalahkan bapaknya. Nyupang tuh. Melakukan pesugihan. Melakukan pesugihan itu dia Menyetujui. Membela, malah dia membela. menyetujui tidak, tapi dia tidak menyalahkan. menyalahkan. Tidak menyalahkan bapaknya. Tapi dianya sendiri Diwannya paham soal Maklum. Akhirnya maklum. Ayah melakukan itu karena sakit hati. Betul, bawaan tapi terang. Tapi memang ini tokoh katakan tokoh jahat yang tidak dihujat, di posisinya di situ. Kalau orang melakukan pesugihan hampir semuanya menyalahkan. Ini pada posisi ini ya, penulis bisa saja membangun pemakluman untuk orang yang melakukan pesugihan. Jadi sisi positif ya, nggak. Jadi nggak hitam putih. Tidak oh ini salah ini benar. Tidak semata-mata hanya untuk kaya gitu. Ini karena dendam, bukan kan dia karena ingin kaya. Nekatnya tuh gitu. Dibilang pendek pikirnya salah, tapi ya gimana kan gitu. Sakit hati itu jauh lebih mustajab, lebih makbul. Dan doanya doa didengar. Orang terzalim, orang teraniaya itu di situ. Orang yang sakit hati, orang yang dendam. Saya jadi penasaran ketika orang yang seperti itu kemudian melakukan dia gimana? Makanya gimana? Ketika matinya gimana ya? Ya dicoba aja. Itu pertanyaan sama dengan kalau orang setelah meninggal ngapain ya? Ngapain ya? Ya itu sama aja dengan begitu. Makanya ini termasuk misalnya pada urusan lain, sakit hati karena dihina oleh perempuan misalnya, kayak kasus Baridin Darmina kayak gitu. Itu bisa kejadian. Iya ya. Serius. Kayak pada beberapa peristiwa, kalau ada perempuan yang berubah karena dia sering menghina laki-laki, itu udah pasti karena dia menyakiti laki-laki. Kalau dia ada perubahan atau menjadi apalah yang tidak normal, itu karena dia menyakiti laki-laki. Bisa kebalikannya juga. Kebalikan gimana? Laki-laki yang tidak normal karena perempuan. Iya, laki-laki yang tidak normal bisa. menyakiti perempuan. Ada gitu nggak? Tapi nggak ada ya sejarahnya. Rata-rata sih ceweknya ya. Sejarahnya nggak ada. Ya, cewek. Kalau laki-lakinya yang begitu. Cinta ditolak dukun bertindak ya lanang ya. Laki-laki. Ya kebanyakan ditolak itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Nah, itu masalahnya. Perempuan memilih. Milih-milih kan, mengoleksi. Berhak memilih. Hey, Ceweknya Anda pikir jadi kolektor. Anda kaya, Anda ganteng. Itu ya. Yang bikin orang sakit hati. Karena sakit. Lambe sih. Iya, yang bikin sakit hati kan lambe. Lambe. Yang bikin orang sakit hati. Terus nggak ini. Daripada tidak direncanakan gitu pengen nyakit itu. Daripada menyakiti lebih baik diam. Ceplos itu karena kebiasaan. Tidak direncanakan. Tidak ada itu. Itu karena kebiasaan. Karena orang yang terbiasa menimbang itu tidak mungkin nyeplos. Tidak direncanakan tapi dibahas. Tidak Itu direncanakan. karena Tapi itu kebiasaan. bumerang juga. Bahaya. Apalagi ini? Sudah? Nah, Itu saja. berarti kalau Detailing. saran saya penulis sebaiknya jarang. Kepelangan. Iya, Jarang. biar nggak ngawang-ngawang. Biar Biar bisa nggak ngawang-ngawang. membayangkan Lewat doang lewat. situasinya. Lewat. Ya kan, iya
ya, atau wisata lah, wisata di hari libur misalnya, di saat banyak orang. Kalau banyak orang kan nggak terlalu takut. Ya barangkali sekarang lagi pandemi pada pakai masker kan, primatanya Masker juga. dimaskerin juga dia. Biar lebih menghayati. Iya, karena ada tempat-tempat yang membutuhkan penyatuan batin. Asik. Ada yang bisa dikarang, Iya. ada yang harus disewani ya. Ada yang bisa dikarang, ada yang harus bertemu. Ya karena ini juga kan berangkatnya dari yang disebutkan di awal itu, ada monyet terbang gitu, kemudian langsung lari ke Pelangon kan gitu. Nah di Pelangonnya sendiri seperti apa juga ini penting juga kalau misalnya diceritakan, ya menarik. Iya, dan hal lainnya adalah begini, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman, bahwa proses penulisan itu tidak bisa melepaskan diri dari proses spiritualitas personal, proses batin masing-masing, supaya apa yang dikerjakan, apa yang dibikin, apa yang dituliskan itu tidak semata-mata imajinasi, tapi memang ada proses, ada perjalanan batin yang ditempuh. Jadi antara orang yang sudah pernah membawi dengan yang belum, itu beda. Kalau lukisan, orang sebagus apapun melukis malam hari, ketahuan bahwa itu melukisnya malam hari. Seahli apapun yang melukis malam hari, lampu ini tidak bisa mengalahkan cahaya matahari, akan ketahuan dari gradasi warnanya lah, dari sudut pandangnya, karena sudut pandang malam dengan sudut pandang siang itu berbeda. Itu yang kayak gitu, itu perjalanan spiritual, itu perjalanan batin. Maka ada yang bisa dikarang, ada yang harus sekaligus lakukan perjalanan batin. Dan kalau saya berpikir positifnya begini, justru ketika kita misalnya punya gagasan tentang itu, punya ide itu, imajinasi tentang itu, kemudian masuk kepada wilayah batinnya, insya Allah ada yang ikut membantu, ada yang membuat menjadi lancar, lebih mudah ya, ada yang mempermudah. Ini yang sekarang dilupakan banyak orang. Maka perdebatan kesastraan Indonesia ya perdebatan cangkang, akhirnya tidak lagi pada wilayah spiritual. Akhirnya apa? Kamuflase, ngarang semua, bikin. Tidak sampai kepada diri, tidak sampai kepada spirit di dalam tubuhnya, di dalam jiwanya. Iya, saya jadi ingat makanya ketika ada seorang kawan nanya kapan diterbitkan bukunya bla 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 gitu. Kemudian dari judulmu apa yang saya bilang ya yang paling sulit ketika menulis, membuat tulisan ini menjadi hidup, memberi nyawa ke tulisan yang paling susah. Kalau ya kita yang setiap Rabu malam diskusi ya lagi-lagi ya problemnya kan kita tahu ya di mana gitu masing-masing dari kita, persoalan bagaimana sudut pandang, watak tokoh dan lain-lain. Tapi lebih jauh dari itu ya saya pikir memberikan nyawa gitu kepada tulisan, memberikan ruh. Nah, memberikan ruh itu ya harus punya ruh yang kuat. Si penulisnya harus punya ruh yang kuat agar dia bisa mentransformasikan energinya. Ya, ziarah ke tempat-tempat bersejarah, ke tempat-tempat tokoh besar, itu bagian dari perjalanan batin. Atau kemanapun. Dulu ada penyair di Jogja itu yang sampai bertapa di gua, berendam, berendam beberapa hari.
Gua apa sih? Kalau ini aja. Gua apa mau konon? Buat apa? Ngapain? Ya itu cara. Ya, setiap orang punya cara dan keyakinannya. Tetapi bisakah cara dan keyakinannya itu dipegang teguh? Oh, saya pemeluk teguh, Pak. Misalnya begini. Saya sih dengan ngaji ya silakan. Dengan ya silakan. Yang jelas ketika itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya akan terlihat. Apa sih akan terlihat? Segala yang ada di dunia ini itu konkret. Imajinasi konkret nggak? Konkret. Karena kalau tidak diomongkan, baru itu hayalan. Makanya tidak ada sesuatu yang tidak konkret. Semuanya konkret. Tuhan konkret, ada. Malaikat konkret. Yang disebut gaib itu karena tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak konkret. Konkret itu adalah ada. Bisa didefinisikan, bisa dijelaskan. Itu konkret namanya. Nggak kelihatan kok disebut konkret. Penjelasan itulah yang mengkonkretkan ketiadaan, ketidakterlihatan itu. Makanya tidak ada sesuatu yang tidak jadi konkret. Semua konkret. Absurditas, abstrak itu konkret, ada bentuknya kan. Misalnya lukisannya kayak benang kusut, ya itu abstrak, konkret kan, kusut. Jadi tidak ada yang tidak bisa dijelaskan, tidak ada yang tidak bisa dikonkretkan, semuanya ada. Perasaan konkret. Buktinya ngapelin tiap hari, itu kan konkret. Cie kan? Misalnya ngapelin tiap hari gitu. Udah nggak sampai sahur lagi. Konkret kan? Itulah. Jadi tidak ada yang kemudian bisa dikatakan rahasia. Rahasia cuma saya yang tahu, nggak ada, nggak bisa, nggak mungkin. Pasti kelihatan. Si A suka kepada si B itu kelihatan. Sepandai apapun menyimpan rahasia, dia tidak cerita kepada siapapun, akan kelihatan. Nah, itu konkretnya di situ. Ya, termasuk misalnya perjalanan spiritual itu konkretnya adalah ketika kita menulis, terlihat, ada bekasnya, ada pengaruhnya. Bagi orang-orang yang PK. Iya itu juga sih. Yang nggak pertama. Ngapain tulisan atau karya kita diberikan kepada orang yang tidak PK? Untuk apa? Kita berkarya untuk diri sendiri dan orang-orang yang mau memahami ini. Kalau orang yang tidak mau memahami, ngapain dikasih? Minta. Barangkali nanti ada manfaatnya. Barangkali manfaat itu jelas konkret. Balik lagi, manfaat itu konkret loh. Logika. Dari cara dia merespon apa yang kita bikin saja, itu sudah ketahuan. Manfaat. Kasih dong, minta dong, bagi dong, beli dong. Nah itu konkret. Apapun ketika dia merasa tertarik, itu manfaat. Konkret saja. Jadi jangan memberikan kepada orang yang tidak membutuhkan. Itu percuma, dibuang. Oke, begitu. Apalagi? Jadi kapan waktunya ziarah agar Pelangon gimana kalau bareng-bareng ke sana? Pelangon atau pelangon? karena takut. Pelangon ya? Play ya? Bukan bukan pelangon. Pelangon. Bukan pelangon, tapi pelangon. Itu dari namanya aja pelangon tuh apa gitu? Pelangon. Pelangonan. Ngarang. Oke. Baik, cukup. Itu ya, cukup ya. Demikian kawan-kawan di seluruh tanah air maupun di mancanegara yang bisa memahami bahasa kami. Ini cerpen Ayah Monyet sudah didakwa dan
perlu mendapat revisi yang cukup banyak. Selain itu juga penulisnya harus melakukan ziarah agar bisa lebih masuk kedalaman batinnya, ruhnya, dia bisa menghidupkan karyanya melalui perjalanan spiritualnya. Terima kasih, mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Ngopi Rabu Malam yang ke-133 Rabu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.